Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini kita akan lanjutkan belajarnya ya, masih di limit tak hingga, tapi kali ini yang bentuknya adalah bentuk akar ya. Kalau di video sebelumnya kita udah belajar yang bentuk pecahan ya. Caranya adalah dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, sekarang kita belajar yang bentuk akar. Jadi buat yang belum nonton bentuk pecahan, silakan tonton dulu karena caranya itu sejenis ya, yaitu membaginya dengan pangkat tertinggi. Jadi untuk memperkuat pemahaman teman-teman semuanya. Tapi bedanya yang bentuk akar, sebelum kita bagi dengan pangkat tertinggi, kita harus ngapain dulu? Ya, yang udah belajar di sekolah pasti tahu deh. Kalikan dengan sekawannya dulu ya, baru kita bagi dengan pangkat tertingginya. Sekawan itu apa? Sekawan itu sama ya, tapi beda tanda. Kalau ini minus berarti sekawannya itu plus ya. Kita kalikan dengan sekawannya dulu, baru bagi dengan pangkat tertingginya. Buat yang mau nonton yang bentuk pecahan dulu, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, jadi supaya nggak bingung, langsung aja kita ke contoh ya. Contoh 1, hasil dari limit X menuju tak hingga, ini dia ya. Jadi ini adalah limit bentuk akar yang bentuk pertama ya. Kalau kita lihat tadi ya, bentuknya kan ada dua ya. Bentuk pertama ini, bentuk kedua ini. Kalau bentuk pertama itu yang pangkatnya 1 ya, X pangkat 1. Kalau yang bentuk 2, yang pangkatnya 2 ya, X pangkat 2. Nah, di sini kita bahas yang bentuk 1 dulu nih, yang tadi nomor 1 ya. Ini bentuk 1. Memangnya kenapa kalau kita langsung masukin tak hingga? Ya coba aja. Kita substitusi langsung tak hingga. 4 kali tak hingga tambah 3 di akar, itu tak hingga. Dikurangi tak hingga kurang 4 di akar, itu tak hingga. Jadi tak hingga kurang tak hingga. Ini adalah tak terdefinisi ya. Ini bentuk tak terdefinisi ini sudah saya tulis di video sebelumnya ya. Tak terdefinisi itu ada tak hingga kurangi tak hingga, ada tak hingga per tak hingga gitu ya. Nah, kalau tak terdefinisi, makanya kita gunakan caranya ya, yaitu dengan mengalihkan dengan sekawannya. Jadi seperti ini ya. Ini bentuk limit aslinya. Kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu kan yang tanda plus itu ya. Jadi ini tanda plus ya. Saya kalikan dengan ini dibagi ini ya. Jadi saya dapatkan apa? Yang atas berarti tinggal ini dikali ini gitu. Kalau teman-teman ingat bentuk A min B dikali A plus B ya, itu kan A kuadrat min B kuadrat ya kan. Jadi seperti ini aja. Ini kuadrat dikurangi ini kuadrat gitu ya. Nah, terus berikutnya yang bawah berarti tinggal ini tambah ini aja ya, seperti ini sama. Nah, yang akar di kuadrat ini kan akarnya hilang ya, berarti tinggal seperti ini aja ya. Awas, ini kurung ya, karena X min 4 ini satu kesatuan, jadi dalam kurung X min 4. Nah, tinggal kita sederhanakan yang atas ya, jadi 4X dikurangi X itu 3X, 3 min 4 jadi plus 7, yang bawah tetap. Nah, sampai sini baru kita bagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya berapa di sini? 1 kan, ini X pangkat 1 gitu. Nah, kalau yang di dalam akar, ini gimana ngurusinnya? Ya berarti, karena kita bagi atas bawah dengan X pangkat 1, berhubung dia masuk ke dalam akar, jadinya X pangkat 2 yang di dalam akar. Paham teman-teman ya? Karena kita baginya dengan X pangkat 1, ya 3X dibagi X, 7 dibagi X. Tapi yang dalam kan ini akar ya kan, yang bawah ini di dalam akar. Makanya kita baginya dengan X kuadrat ya. Karena kalau X masuk ke dalam akar kan jadi X kuadrat. 3 juga dibagi X kuadrat. X per X kuadrat, 4 per X kuadrat. Gitu ya. Saya dapat seperti ini, 3X dibagi X jadi 3 doang ya, 7 per X, ini X-nya nyisa 1, 3 per X kuadrat, ini X-nya juga nyisa 1, 4 per X kuadrat. Baru saya evaluasi di tak hingga ya. Substitusi aja ya, 7 per tak hingga, 4 per tak hingga, 3 per tak hingga, dan seterusnya. Pokoknya dapat seperti ini. 3 tambah 7 per tak hingga itu 0. Yang di dalam akar juga 4 per tak hingga itu 0, tambah akar 0 kurangi 0 gitu. Jadi 3 per 0 dong ya. Limit ketika 3 per 0 itu adalah tak hingga ya. Jadi limit ini hasilnya adalah tak hingga. Gitu. Nah, ternyata untuk limit bentuk akar yang pertama, yang ini, itu ada cara cepatnya atau bentuk khususnya. Jadi gini, bergantung sama A sama P. Ya, nilai A ini sama P ini, bergantung sama itu ternyata hasilnya. Kalau A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya tak hingga. Ya, kalau contoh tadi kan, mana tuh? Nah, A-nya kan 4, P-nya kan 1. Ya kan, A lebih besar dari P. Ya, jadi hasilnya tak hingga nih. Berikutnya, kalau misalnya A-nya sama dengan P, hasilnya adalah 0 ya, dengan cara yang sama tentunya.
Kalau A-nya kurang dari P, hasilnya minus tak hingga. Dengan cara yang sama juga. Teman-teman bisa buktikan sendiri ya. B sama Q-nya nggak ngaruh ya, cuman lihat A sama P-nya aja. Nah, jadi kalau sekarang saya ngasih contoh, limit ini teman-teman sudah bisa langsung nebak. Tinggal lihat A sama P-nya. A-nya 5, P-nya 2. A lebih besar dari P, jadi hasilnya adalah tak hingga. Sudah selesai ya. Kalau nggak percaya silahkan dikalikan sekawan ya, dibagi dengan pangkat tertinggi gitu ya. Nah, nomor 3. Ini gimana? Lihat A-nya sama P-nya. A-nya kan 1, P-nya 7. Ya, jadi karena A kurang dari P, hasilnya minus tak hingga. Sudah selesai. Nah, nomor 4. Nomor 4 gimana ini? Lihat A-nya sama P-nya. A-nya 3, P-nya juga 3. Nah, karena A-nya sama dengan P, hasilnya adalah 0. Gitu ya. Gampang. Nomor 5. Nah, ini gimana nih? Coba dilihat A-nya berapa. Ingat ya, A-nya itu koefisiennya si X ya. Berarti di sini A-nya yang ini nih. Ini cuman posisinya doang saya tukar supaya teman-teman terkecoh gitu ya. Tapi jangan gampang dikecoh gitu. Jadi A-nya 4 ya. P-nya adalah 2. Jadi A-nya bukan yang depan ini ya, 1 bukan ya, tapi yang koefisiennya X. Jadi karena A lebih besar dari P, hasilnya adalah tak hingga. Gitu ya, gampang? Gampang. Tapi kalau soalnya esai ya, teman-teman harus ngerjain pakai caranya yang di slide sebelumnya ya. Tapi kalau pilgan ya gini aja udah ya. Oke, bentuk akar 1 clear ya, seperti ini aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk akar yang kedua. Nah, ini dia. Hasil dari limit X menuju hingga akar 4X kuadrat plus 3X min 1 min akar 4X kuadrat min 2X plus 7 sama dengan berapa? Ya. Kalau kita masukin tak hingga juga sama, nanti nasibnya jadi tak hingga kurang tak hingga ya. Itu bukan merupakan hal yang terdefinisi gitu ya. Jadi langsung aja kita kalikan sekawan. Sekawannya ya sama, ini cuman beda tanda. Ya saya kalikan ini sama ya, cuman tandanya positif. Nah, maka yang atas itu nasibnya juga sama kayak tadi. Tinggal ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Karena ini adalah bentuk A min B kali A plus B. Berarti ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Nah, sementara yang bawah ini tetap seperti ini ya. Karena dikalikan penyebutnya ini kan 1 ya. Jadi tinggal seperti ini aja. Nah, ini akar kuadrat akarnya hilang. Jadi seperti ini. Ini juga akar kuadrat akarnya hilang gitu ya. Berarti tinggal apa? Saya kurangkan. Awas ini dikurung ya, jangan lupa ya, karena ini satu kesatuan, jadi ini dikurung. 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat kan habis, ya kan? Terus 3x dikurangi min 2x. Ayo, 3x min 2x kan jadi plus, jadinya 5x ya. Jadi 5x ini. Terus min 1 min 7. Ya, jadinya min 8. Gitu ya. Terus kemudian per yang bawah tetap ini ya. Oke, saya lanjutkan. Ini slide-nya nggak cukup ya, langsung ke slide selanjutnya aja. Ini soalnya tadi kita sampai mana? Sampai sini ya. Nah, setelah dikalikan sekawan, bagi dengan pangkat tertinggi kan? Nah, tadi kan 5x min 8 tuh ya kan? Nah, per ini dia. Nah, saya bagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya 1 ya. Jadi saya bagi dengan x pangkat 1, saya bagi x pangkat 1 jadi gini. Nah, yang bawah pun sama kayak tadi contoh yang dibentuk 1 ya. Karena dia dalam akar, maka kalau saya bagi dengan X, jadinya X kuadrat di dalam akar. Ini pun sama X kuadrat, ini X kuadrat gitu ya. Nah, berarti tinggal apa? 5X dibagi X sisa 5. 8 per X, 8 per X. 4X kuadrat dibagi X kuadrat tinggal 4 doang, ya kan? Terus ini X-nya nyisa 1, ini seper X kuadrat, ini 4 doang, ini X-nya nyisa 1, ini per X kuadrat. Nah, tinggal dievaluasi di tak hingga ya. Berarti apa? 8 per tak hingga gitu. Ini 3 per tak hingga, 1 per tak hingga dan seterusnya ya. Kan jadinya 0 tuh. Makanya dapat seperti ini. Ya 5 kurangi 0. Terus ini akar 4 tambah 0 jadi 4. Sini akar 4. Ya jadi 5 per 2 tambah 2. Jadi 5 per 4. Ya jadi hasil dari limit ini adalah 5 per 4. Ternyata gitu ya. Bentuk akar yang kedua ini juga punya cara cepatnya ya, atau bentuk khususnya seperti tadi yang dibentuk pertama. Ini konsepnya sama kayak tadi ya. Kalau A lebih dari P, hasilnya tak hingga. Kalau A kecil dari P, hasilnya min tak hingga. Nah, yang beda di sini. Kalau A sama dengan P, hasilnya tuh B min Q per 2 akar A. Jadi B dikurangi Q gitu dibagi dengan 2 akar A. Ya, sekali lagi di sini C sama R-nya nggak ngaruh kayak yang dibentuk sebelumnya ya. Konstanta yang di dalam akar tuh sebenarnya nggak ngaruh ya. Jadi mau berapapun tetap hasilnya seperti ini. Gitu. Tinggal lihat A sama P-nya. Nah, jadi kalau teman-teman saya kasih contoh gini ya.
5 detik pun selesai ya, karena tinggal lihat A sama P-nya. A-nya 5, P-nya 2. Ya udah, langsung aja hasilnya tak hingga ya. A lebih dari P. Begitu pula untuk yang nomor 8. Nomor 8. Nah, awas di sini saya kecoh nih bentuknya. A-nya berapa, hayo? A-nya apa? A-nya yang nempel di X kuadrat, koefisiennya X kuadrat. Jadi bukan 6 loh ya. A-nya -1 di sini ya, -1. P-nya adalah 4. Jadi A-nya kecil dari P, hasilnya minus tak hingga. Gampang ya, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal apa nih? Ya, jadi ini A-nya sama dengan P ya, kalau kita lihat ya. Koefisien X kuadratnya ya, sama-sama 9. Jadi udah, kita langsung pakein kasus yang kedua ya, yang B min Q per 2 akar A itu ya. Terus BTW ini nggak harus ada konstantanya ya, nggak harus 9X kuadrat min 2X plus berapa gitu, nggak harus ya. Gini aja pun sebenarnya sah-sah aja ya, berarti konstanta yang ini 0 gitu. Ya udah, A sama dengan P, hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. Jadi B-nya min 2, min Q-nya min 7, awas, min 7 gitu ya. Terus berikutnya per 2 akar A, A-nya 9 ya. Jadi di sini min 2 min 7 itu 5 ya. Per 2 kali 3, 6 ya. Jadi 5 per 6 hasilnya. Udah begini aja ya. Oke, nomor 10. Nah, ini gimana? Orang bentuknya kan akar dikurangi akar, tapi kok ini nggak ada akar? Gimana? Ya, gimana caranya supaya ada akarnya? Ya, kita akalin, teman-teman. Nah, jadi gini. Kan X plus 3 itu boleh saya tulis sebagai, kan kita mau ada akarnya nih. Berarti mau nggak mau kita harus taruh akar di sini. Tapi supaya nggak mengubah nilai, saya kasih kuadrat gitu kan, supaya ini nilainya tetap X plus 3. Kan ibarat gini, 2 itu kan sama dengan akar dari 2 kuadrat ya kan. Ini pun sama, X plus 3 itu sama dengan akar dari X plus 3 di kuadrat. Ya udah, ini dibongkar kuadratnya ya. X plus 3 di kuadrat itu bongkarnya apa? X kuadrat plus 6X plus 9 ya. Kadang ini orang pada lupa gitu loh. Kadang X kuadrat plus 9, nah itu salah ya. 6X nya belum, karena A tambah B kuadrat itu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Nah, ini kasus yang mana nih? Nah, lihat A sama P-nya. A-nya 1, P-nya 1. Ah, berarti A sama dengan P. Hasilnya adalah ini dia, B min Q per 2 akar A. B-nya min 4 dikurangi Q-nya 6 min 4 min 6 per 2 akar A. Ya, berarti gini ya. Min 4 min 6 itu min 10 per 2 jadi min 5. Oke, gampang? Gampang. Ya, satu lagi yuk. Nah, ini nih, ini gimana nih? Bedanya apa sama yang nomor 10? Kalau nomor 10, yang ini nih udah ada kurungnya ya kan, tapi yang ini kan belum ada kurungnya nih. Nah, gimana kalau gini? Ya berarti kita harus kelompokkan dulu. Si 3X sama min 1-nya harus kita jadikan satu kesatuan dulu. Kalau ini kan enggak. Ini kan min 3X, minnya buat sendiri, min 1 minnya juga buat sendiri gitu kan. Kita harus jadikan satu. Gimana caranya? Ya minnya dikeluarin. Nah, gini ya. Kalau minnya saya keluarin kan min dari 3X plus 1 gitu kan. Nah, ini udah ada kurungnya. Tinggal kita taruh di dalam kuadrat dan akar. Jadi seperti ini ya. Oke, nah tinggal kita bongkar kuadratnya ya. 3X di kuadrat itu 9X kuadrat. 2 kali ini itu 6X. 1 kuadrat itu 1 ya, jangan lupa ya. Nah, di sini kasusnya A sama dengan P ya. Jadi 9-nya kan sama nih ya. Jadi B min Q per 2 akar A lagi ya. Ini dia ya. 1 min 6 ya. 1 dikurangi 6 per 2 akar A. A-nya 9. Nah, jadi hasilnya adalah min 5 per 2 kali 3, 6 ya. Jadi min 5 per 6. Ya elah, sama lagi hasilnya sama yang nomor 9. Cuman beda min doang. Ya, ini kebetulan aja angkanya sama ya. Tapi intinya teman-teman tahu lah ya konsepnya kayak gimana. Oke, gampang kan materi ini? Gampang, tinggal masukin rumus saja. Tapi sekali lagi, kalau esai, tulis pakai caranya ya. Kalikan sekawan, bagi pangkat tertinggi. Ya emang menderita sih, cuman ya nggak apa-apa lah ya. Untuk effort teman-teman ya. Gitu, untuk video kali ini saya cukupkan sekian ya. Maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa follow Integral Education untuk mendapatkan informasi lainnya. Jangan lupa like, comment, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.